Kenali 10 ciri-ciri orang berbohong menurut ilmu psikologi. Untuk memastikan lawan bicaramu nggak berbohong, ada beberapa tanda yang bisa dilihat. Dalamnya laut dapat diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu. Peribahasa tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa manusia yang dianggap sulit dimengerti karena mungkin lain di mulut dan lain di hati. Terlebih mungkin sukar bagi kamu untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Menghadapi orang yang berbohong emang nggak menyenangkan. Oleh karena itu, mari kita mengenal ciri-ciri orang berbohong di dalam video ini. Yang pertama itu posisi tubuh menutup diri. Orang yang sedang berbohong dapat dilihat dari gerakan atau bahasa tubuhnya. Tubuh yang membungkuk atau seperti melindungi tubuh adalah salah satu ciri orang yang sedang berbohong. Mereka cenderung menutup tubuhnya secara nggak sadar. Yang kedua, gerakan tubuh yang nggak perlu. Pembohong biasanya banyak melakukan gestur atau gerakan tubuh yang nggak perlu untuk menutupi kebohongannya. Kendati begitu, ada juga orang yang berbohong dan terlihat tenang selama percakapan. Hal ini dilakukan untuk mengelabui dan membuat kamu yakin akan hal yang disampaikannya. Kemungkinan lainnya, pembohong justru melakukan gerakan hati-hati agar lawan bicaranya tidak curiga. Gerakan-gerakan yang dimaksud itu seperti memegang tangan, duduk diam, berbicara perlahan, dan menjaga agar gerakan wajah yang dilakukan tidak terlalu banyak. Yang keempat, kalimat tidak konsisten. Salah satu ciri-ciri orang yang suka berbohong adalah mereka kerap mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak konsisten. Apabila kamu berbicara dengannya dan menanyakan kembali pertanyaan yang sama, mungkin pembohong akan memberikan detail cerita yang berbeda dari sebelumnya. Yang keempat, menghindari kontak mata. Cara mengetahui orang berbohong menurut psikologi adalah dapat terlihat dari kontak matanya. Ya, pembohong cenderung menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Sebab, orang yang berbohong sering tidak percaya diri dengan apa yang sedang diucapkannya. Yang kelima, lihat respon dari pertanyaan. Apabila tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, kamu dapat mengujinya dengan mempertanyakan ucapannya. Lalu lihatlah responnya. Pada orang yang berbohong, mereka biasanya merespon dengan cepat atas rasa tidak percaya penanyanya. Pembohong pun memiliki sejumlah alasan untuk berkelit. Dia juga akan tersinggung bila kamu meragukan ucapannya dan tetap bertahan atas apa yang dia katakan. Yang keenam, mengulangi pertanyaan. Orang yang sedang berbohong cenderung mengulangi pertanyaan yang ditanyakan kepadanya sebelum menjawabnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengulur waktu, sehingga ia bisa memikirkan jawaban yang akan disampaikan. Yang ketujuh, tidak dapat bercerita detail. Apabila diminta untuk menceritakan suatu peristiwa, pembohong akan bercerita dengan detail yang sedikit. Lalu bila ditantang untuk bercerita lebih rinci tentang peristiwanya, mereka akan merasa kesulitan karena nggak memiliki persiapan. Kamu yang bertanya dapat melihat sikap dan isi cerita yang nggak konsisten. Yang kedelapan, tidak terlihat yakin. Pembohong yang sedang bercerita sering terlihat tidak yakin dan merasa tidak nyaman. Mungkin mereka sedang berpikir untuk mengarang cerita. Selain itu, ciri-ciri orang bohong biasanya ditunjukkan dari rasa khawatir. Apakah sesuatu yang mereka katakan dipercaya oleh lawan bicaranya atau tidak? Kendati begitu, perlu diingat bahwa tidak semua pembohong terlihat tidak yakin ya. Yang kesembilan, perubahan subjek cerita. Ciri-ciri orang berbohong menurut psikologi berikutnya yaitu selalu ingin mengganti subjek dari percakapan yang sedang berlangsung. Mereka cenderung mengisi percakapan dengan detail tidak jelas dan mengurangi topik yang sedang dibahas untuk menghindari fakta sebenarnya. Yang ke-10, ekspresi tidak cocok dengan yang dikatakan. Bahasa tubuh atau ekspresi orang yang berbohong seringkali nggak cocok dengan cerita atau pernyataan yang sedang mereka katakan. Salah satu contohnya adalah menggelengkan kepala ketika sedang menjawab iya.
Yang ke-11, tubuh berkeringat. Sistem saraf otonom dapat terpacu ketika seseorang berbohong. Hal ini menyebabkan muncul keringat, terutama di daerah T pada wajah, yaitu sekitar dahi, di atas bibir, sekitar mulut, dan dagu. Dan ciri-ciri orang yang sedang berbohong yakni mudah berkeringat, meskipun gak sedang di ruang yang panas. Thank you, like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.